apa yang sebenarnya saya ingin bahas itu sebenarnya adalah perluasan dari apa yang saya sampaikan pada waktu konferensi di apa namanya di Palembang pada tahun lalu. Hanya kemudian saya perluas karena memang Odorico de Pardonone itu tidak hanya melancong ke Jawa, tetapi hampir dari Eropa, terutama dari Padova di apa namanya di Italia sekarang hingga ke Timur Jauh. Jadi secara tidak langsung ada beberapa tempat di Nusantara yang dikunjungi oleh Odorico dan saya baru saja selesai sebenarnya baru selesai membuat PowerPoint-nya beberapa waktu yang lalu. Ini ternyata selain Jawa, Odorico juga pernah mengunjungi Sumatera dan juga Kalimantan. Menariknya tentu saja Odorico itu bukan satu-satunya orang yang kemudian melancong ke Nusantara sebelum abad 16. Sudah banyak orang yang kemudian telah hadir di Nusantara. Kita tentu ingat ada yang namanya Marco Polo. Bahkan sebelum Marco Polo datang, sebelum apa namanya Odorico datang, ayah dari Marco Polo sudah melancong. Ayah dan paman dari Marco Polo itu sudah melancong ke apa namanya kekaisaran Mongol atau dinasti Yuan. Lah, saya nggak tahu penyebutan dinasti untuk eh, kekaisaran di Cina itu betul atau tidak. Tapi biasanya kita dalam literatur umum menyebutnya sebagai eh, dinasti Yuan yang sejaman dengan eh, keberadaan Odorico ketika di Nusantara dan juga ketika melancong ke Timur Jauh. Untuk kajian-kajian terkait kehadiran orang-orang asing di Nusantara itu sudah apa namanya banyak kemudian dikaji, termasuk banyak yang kemudian mengekstrak berbagai informasi dari sumber-sumber asing atau berita-berita asing, sehingga banyak kemudian kita untuk di abad-abad misalnya 14, 15, kita banyak melakukan kajian karena memang ketersediaan sumber itu cukup melimpah. Bukan hanya prasasti, kronik lokal, tapi juga berita asing. Sehingga saya pada kesempatan kali ini akan sedikit berfokus pada apa yang disampaikan oleh Odorico ketika melancong Nusantara. Dan beberapa tempat yang tadi saya sebut itu ada nanti dia pernah melancong ke Lamuri, eh, Samudra Pasai, Jawa, tapi Jawanya bagian mana tidak dijelaskan, hanya menyebut Jawa dan kemudian di daerah Kalimantan. Sebenarnya Kalimantan itu ada dua yang pernah dikunjungi. Pertama adalah Banjarmasin, kedua adalah Brunei. Tapi karena memang sekarang konteksnya Nusantara itu Kalimantan sebelah selatan, maka saya hanya mengambil informasi terkait Banjarmasin. Terkait Haya dari Odorico, dia sebagai pemuda biasa, bukan dari kalangan apa namanya bangsawan. Dia lahir di Villanova, di desa kecil di daerah Pordenone, lahir sekitar tahun 1286. Dia kemudian sejak muda tentu saja menjadi salah satu rohaniawan masuk Ordo Fransiskan. Dia berlayar pertama kali ke Timur Jauh tentu saja untuk menyiarkan iman Kristiani dari Padua sekitar 1316 sampai 8. Kemudian eh, apa namanya menyeberangi lautan Mediterania, kemudian menyeberangi Konstantinopel, Ormus, Samudra Hindia hingga nanti tiba di Selat Malaka. Ada dua tempat yang kemudian dia kunjungi, dia singgahi sebelum berlayar ke Jawa, yaitu Lamuri dan juga Samudra Pasai. Di Jawa tidak dijelaskan apa namanya di sebelah mana dia singgah, dia hanya menyebut Jawa.
Kemudian setelah itu dia berlayar ke arah utara, melewati Kalimantan, Brunei, dan kemudian mungkin rutenya melalui Filipina, Ryukyu, dan kemudian mungkin ke Cina. Ini ada peta yang mendeskripsikan apa namanya pelayaran dari Odoriko, tapi tidak dijelaskan seperti apa rutenya, hanya gambaran tempat-tempat yang mungkin dikunjungi oleh Odoriko. Eh, Setelah dia di Cina, dia tinggal beberapa waktu, sekitar 3-4 tahun, baru kemudian dia kembali ke Italia melalui rute yang hampir sama. Tetapi yang paling menarik adalah sebelum dia meninggal, dia sempat menceritakan pengalamannya ketika berada di Timur Jauh, berada di Nusantara, berada di Cina, dan juga di Asia. Dia tentu saja mungkin dia keterbatasan dalam menulis, tetapi dia menceritakan pengalamannya ketika melancong itu kepada rekannya, yaitu William de Solonya, tepat setahun sebelum dia meninggal. Menariknya, apa yang terdapat kini adalah 188 versi manuskrip dari Odoriko. Jadi memang ada kebiasaan bagi orang-orang rohaniawan pada waktu itu untuk menuliskan kembali apa yang telah digunakan oleh orang sebelumnya. Dan mungkin William de Solanya menganggap cerita dari Odoriko itu adalah hal yang menarik, sehingga banyak yang kemudian eh, menuliskan kembali atau menyalinya kembali. Dari situlah kemudian kita dapat memperoleh adanya 128 manuskrip kisah dari Odoriko. Dan manuskripnya kini tersimpan di berbagai tempat. Misalnya seperti di Perpustakaan Vatikan ada 3 manuskrip, kemudian ada manuskrip lain yang tersebar di beberapa tempat di Italia, Austria, Jerman, Ceko, Hungaria, Prancis, Polandia, Spanyol, Swedia, dan di Britania Raya seperti perpustakaan di Cambridge, Glasgow, London, dan juga Oxford. Tetapi yang menarik menurut saya adalah yang paling tua manuskrip itu tersimpan di perpustakaan kota Assisi. Mungkin kalau Bapak Ibu mengingat ada tokoh rohaniawan yang sangat terkenal di Eropa yaitu Franciscus de Assisi. Disinilah kemudian manuskrip dari Odorico itu tersimpan. Judulnya itu tidak berbahasa Italia, tidak berbahasa Portugis, apalagi Spanyol, tapi berbahasa Latin. Yang saya mungkin bisa singkat adalah Odorici Fratris Minoris de Litibus, yang kemudian dikenal sebagai Gelatio de Mirabilibus. Artinya kemudian apa yang telah ditulis yang paling tua mungkin disalin dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa itu yang mungkin menambah varian atau variasi dari Odorico. Dan ada kemungkinan ada salah seorang filolog dari Italia, saya agak lupa namanya, yang menyampaikan bahwa ada kemungkinan Odorico itu menyampaikan informasi bukan hanya pada William, mungkin kepada orang lain yang mungkin kemudian menuliskannya juga, sehingga varian versi dari manuskrip itu semakin banyak. Tadi saya menjelaskan juga ada beberapa manuskrip yang diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Misalnya seperti yang terlihat di sebelah kiri gambar itu adalah terjemahan dalam bahasa Italia, Vita del Odorico. Ada juga yang kemudian eh, saya membaca dulu waktu saya kuliah itu diterjemahkan dalam bahasa Portugis, Vida de Odorico atau The Life of Odoric. Jadi ini yang kemudian membuat manuskrip terkait uh, kunjungan Odorico ke Timur Jauh itu yang semakin beragam.
Pada intinya, hampir semua versi itu terdapat dalam 5 bagian. Pertama adalah pendahuluan, kemudian perjalanannya ke Timur Tengah seperti apa. Kemudian dia juga mengunjungi India. Dia berkenalan dengan orang-orang Hindu dan di sana dia ketika tiba di sana dia melihat banyak orang yang menanam lada. Kemudian dia juga menyampaikan beberapa tempat di sekitar Samudra Hindia dan juga Lautan Cina. Mungkin yang dimaksud di sini adalah Laut Cina Selatan. Dia mengunjungi Sri Lanka, Nicobar, Lamuri, Sumatera. Sumatera itu mungkin sama seperti Marco Polo. Marco Polo dan juga eh, Odorico itu menyebut Samudra Pasai dengan Sumatera, kemudian Jawa dan juga Champa. Setelah itu dia kemudian mengunjungi Cina dan kembali via Asia Tengah. Jadi misinya setelah kembali dari Mongol sebagai agen dari Mongol dan juga untuk menyiarkan Katolik. Jadi saya bahas terlebih dahulu bagian pertama. eh, Odorico menyampaikan bahwa dia mengunjungi 2 tempat di Sumatera. Pertama adalah dia menyebutnya Lamori, mungkin Lamri, tapi Marco Polo dan juga Ibnu Battuta menyebutnya sebagai Lamri. Mungkin kalau sekarang ini perbukitan Lamreh. Dan daerah kedua yang dia kunjungi adalah Sumatra atau Sumatera kalau Marco Polo menyebutnya. Ini merujuk pada Samudra Pasai atau Kerajaan Samudra yang berpusat beribu kota di Pasai atau di Lok Semawe sekarang, sekitar Lok Semawe sekarang. Yang pertama terkait Lamuri, Odorico tidak banyak membahas politik di sana. Dia hanya menyampaikan bagaimana keadaan sosial ekonomi yang ada di Lamori. Misalnya, dia menyampaikan pada waktu itu cuaca di Lamuri, di perbukitan Lamuri itu sangat panas, sehingga membuat orang-orang banyak yang tidak mengenakan pakaian. Kenapa demikian? Menurut mereka, orang-orang di sana, itu Tuhan membuat Adam atau menciptakan Adam dalam keadaan telanjang sehingga mereka mengikuti. Itu yang nanti Odorico sebut sebagai orang yang tidak beradab lah bahasanya. Nanti juga disampaikan lagi ketika dia membandingkan keadaan ketika berada di Samudra Pasai. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa orang-orang di sana itu tidak memiliki ikatan pernikahan, sehingga tidak ada klaim kamu suamiku, kamu istriku, tidak ada seperti itu. Dan ketika mereka memiliki anak, sang anak memanggil ayah atau ibu itu kepada siapa yang membesarkannya, bukan kepada siapa yang melahirkannya. Jadi bagi Odorico, karena mungkin uh, dia berada di budaya Eropa yang sangat berbeda, melihat hal seperti ini sebagai hal yang apa namanya tidak beradab. Tapi ada informasi lain yang menyebutkan bahwa di Lamri atau di Kerajaan Lamuri itu terdapat pasar yang sangat strategis sekali serta memiliki berbagai komoditas. Jadi pada waktu itu daging manusia itu masih diperjualbelikan. Kemudian dia menyebut gandum, tapi saya tidak terlalu yakin bahwa itu gandum, mungkin seperti gandum. Kalau mungkin saya bisa berargumen di sini, mungkin yang dijual itu adalah tepungan dan kemungkinan besar mungkin tepung sagu atau hal yang mirip. Kemudian juga ada beras, emas, gaharu dan juga barus. Dan yang paling menarik adalah di sana juga diperjualbelikan anak-anak. Jadi anak-anak menurut orang-orang di sana pada waktu itu adalah makanan yang sangat enak sekali. Biasanya anak-anak itu kemudian disembelih dan dimakan di sana. Menariknya kalau kita bandingkan dengan literatur lainnya, misalnya dari Marco Polo, Mahuan, itu ada beberapa hal yang dapat kita korobasikan dan juga dapat kita
verifikasi. Jadi misalnya Marco Polo menyebutkan bahwa Lamuri itu mengandalkan pertanian dan juga mengandalkan hasil perdagangan seperti lada, jenis rempah, dan emas, beras, dan juga hewan ternak. Jadi di sini mungkin Marco Polo ingin menyampaikan bahwa selain memproduksi hasil pertanian, mereka juga sebagai pasar, tempat di mana para pedagang itu bertemu dan bertransaksi. Hal yang sama itu juga disampaikan oleh Mahua dalam Ying Ye Seng Lan, bahwa di Lamri atau Lamuri itu beberapa hewan ternak mungkin memiliki harga yang mahal karena ada kelangkaan di sana. Jadi kemungkinan besar harga barang yang mahal itu seperti kerbau, kambing, bebek, sayur mayur, dan beras itu kemungkinan harganya mahal karena memang langka di Sumatera bagian utara. Tetapi untuk ikan dan juga udang sangat murah sekali karena memang banyak banyak diambil dari perairan sekitar Lamri. Dan yang menarik tentu saja karena nanti Lamuri terlepas apakah diserang oleh Samudra Pasai atau Aceh, tetapi mengalami evolusi budaya. Karena kenyataannya ketika saya ke sana, ke perbukitan Lamreh, masih ditemukan banyak nisan Islam. Jadi mungkin ini yang kemudian menarik untuk dikaji kembali bagaimana evolusi budaya atau kalau kita berfokus pada epigrafi Islam bisa dilihat apakah di nisan itu ada pengaruh dari budaya-budaya sebelumnya. Kunjungan kedua di Sumatera, Odoriko itu mengunjungi kerajaan yang dia sebut sebagai Sumoltra. Jadi Lamuri itu dia sebut sebagai kerajaan. Sumoltra atau Sumatera seperti Marco Polo sampaikan itu juga dia sebut sebagai kerajaan. Tetapi pada awal abad ke-14 memang tidak banyak kerajaan yang kemudian ada. Satu-satunya referensi yang mungkin bisa kita letakkan untuk merujuk kerajaan Sumatera adalah kerajaan Samudra yang kemudian juga menguasai daerah Pasai sekarang atau Lok Semawe sekarang yang kemudian beribu kota di daerah itu sehingga kita menyebutnya sebagai Samudra Pasai. Di sana Odoriko melihat banyak orang Samudra maksudnya itu berperang dengan orang yang telanjang. Mungkin di sini ada serangan dari Samudra ke Lamuri. Dan di Samudra itu banyak memproduksi barang dan menjadi pasar yang sangat besar sekali. Ada misalnya babi, mentega, beras, buah-buahan, mungkin durian, emas, dan juga timah yang diperjualbelikan di sana. Menarik untuk kita lanjutkan bahwa apa yang disampaikan Odoriko itu sama halnya seperti yang disampaikan beberapa pelancong dan juga beberapa hikayat lokal. Seperti misalnya ketika ada informasi serangan Samudra ke Lamuri, sejarah Melayu, Sulatus Sulatin, dan juga hikayat Raja Pasai itu juga menyampaikan informasi yang sama bahwa Pasai itu pernah bertempur dengan Lamuri sekitar 1321. Angka ini mungkin kita bisa nanti cek kembali apakah benar. Dan untuk apa barang yang kemudian diperjualbelikan, kita juga dapat melihat informasi yang disampaikan oleh Ibnu Batuta bahwa raja memberikan perahu dan juga barang bawaan sebelum dia lanjut berlayar ke Jawa seperti barus dan juga rempah-rempah. Harus diingat pada waktu itu bagi pelancong yang tidak membawa apa namanya seserahan kepada atau buah tangan kepada tuan rumah itu nggak akan dianggap. Hal ini berbeda dengan Odoriko yang dia bukan seorang
pedagang, dia bukan pelancong, tapi dia mungkin rohaniawan yang mencoba untuk apa namanya menyiarkan syiar Kristiani. Dan yang menarik, Ibnu Batuta itu juga mendeskripsikan bahwa Pasa adalah kota yang sangat besar. Kemudian ada dinding dan juga menara dari kayu. Dan yang paling menarik adalah Ibnu Batuta juga menyampaikan bagaimana apa namanya eh, sifat karakter dari raja yang sangat religius dan juga dermawan. Marco Polo juga menyampaikan hal yang tidak berbeda jauh. Dia menyebut bahwa Raja Pasai pada waktu itu kaya dan sangat berkuasa. Tetapi menariknya, Pasai pada waktu itu tunduk pada Khan yang agung, kaisar dinasti Yuan dari Mongol. Dan Pasai tertib setiap tahun mengirimkan upeti kepada Mongol. Sehingga kita bisa tahu bahwa pada waktu itu jaringan perdagangan Pasai tidak hanya terhenti di sekitar Sumatera atau jaringan lokal di sekitar Sumatera, tetapi sudah mengikuti Chinese World Order. Jadi dia mengikuti sistem upeti dari Cina. Ketika kemudian dia mengirim upeti, Kaisar Cina atau Khan yang Agung memberikan proteksi dan juga meminta pedagang dari Cina untuk singgah ke sana, sehingga kemudian ramai. Hal itu didukung dengan beberapa informasi lainnya bahwa Pasai juga menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dari Keling yang menjual banyak apa namanya tekstil, terutama kain-kain. Setelah kemudian Odorico itu dari Lamuri, Sumatera, Samudra maksud saya, kemudian dia melancong ke Jawa. Di Jawa dia tidak menyebutkan apa namanya di mana dia bermukim, tetapi dia kemudian memberi informasi bahwa bahwa Jawa pada waktu itu dipimpin oleh seorang raja dan raja itu memiliki 7 raja lain di bawah kekuasaannya. Mungkin jika Odoriku itu tiba di Jawa sekitar 1320-an, kemungkinan besar pada waktu itu Jawa dikuasai oleh Majapahit dan mungkin pada waktu itu raja kedua yang sedang berkuasa atau Prabu Jayanegara. Disitulah kemudian kita bisa melihat mungkin ada prasasti yang kemudian dekat dengan waktu ketibaan Odoriku, yaitu prasasti eh, Singosari 1350-an kalau tidak salah, menyampaikan adanya Batara Sapta Prabu atau kelompok kerabat raja. Jadi Majapahit memiliki 7 raja bawahan, 7 negara bagian yang salah satunya ada di Lasem. Tetapi yang menarik kemudian di sumber lain, literatur lain juga menyampaikan bahwa ada Paduka Sabta Prabu dan Paduka Sabta Prabu itu dipahami sebagai Dewan Pertimbangan Raja. Mungkin dua dua informasi ini yang kemudian uh, harus kita perhatikan kembali ketika menafsirkan 7 raja lain di bawah Raja Jawa. Selain birokrasi Jawa, Odoriku juga menjelaskan berbagai komoditas yang ada di Jawa. Jawa sudah lama ternyata sebelum Portugis datang itu berdagang cengkeh, kemukus, buah pala, dan lain sebagainya. Dan itu juga disampaikan dalam Yuanshi dan juga prasasti Balawi. Hal ini terkait dengan kenapa banyak orang asing yang kemudian singgah berdagang di Jawa karena ada atraksi atau uh, apa ya komoditas yang menarik untuk dikunjungi dan juga dibeli. Kemudian Odoriku juga mendeskripsikan seperti apa istana Jawa yang digambarkan sebagai istana yang besar dan kemudian menakjubkan dan lain sebagainya. Jadi informasi serupa itu mungkin tidak dapat kita temukan di waktu yang sejaman, tetapi di waktu setelahnya. Misalnya ketika kita membaca
eh, apa namanya catatan dari Cina, misalnya seperti Yuan Shi dan juga Ming Xilu, disampaikan juga seperti apa Istana Majapahit. Tetapi untuk sumber seperti Negara Kertagama, beberapa prasasti itu belum mendeskripsikan seperti apa Istana Raja. Mungkin yang terkait dengan Istana Raja yang banyak dibahas adalah pusat Majapahit itu berada di mana. Seperti yang kita tahu, mungkin Majapahit pada awalnya berada di Tare, tapi kemungkinan ada bencana, mungkin banjir atau longsor, saya juga tidak terlalu mendalaminya, kemudian dipindah ke Trowulan dan banyak yang kemudian melihat Trowulan sebagai ibu kota atau pusat dari kerajaan Majapahit. Dia juga kemudian melihat uh, bahwa uh, Jawa pada waktu itu sering bertempur dengan Han. Jadi beberapa kali kemudian Cina atau dinasti Yuan itu mengadakan peperangan dengan Raja Jawa. Tetapi serangannya selalu berhasil dipatahkan dan dipukul mundur. Jadi informasi ini kita tahu bersama bahwa pada akhir kekuasaan Kertanegara dari Singosari, kemudian ada utusan dari eh, Cina kalau nggak salah. Tapi kemudian diplomat dari Cina itu tidak diterima dengan baik oleh Kertanegara sehingga kemudian dia dipermalukan dan pulang kembali ke negaranya. Untuk membentengi hal itu, Kertanagara kemudian mengirimkan ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi itulah yang kemudian dipakai oleh uh, Hayakatwang kalau tidak salah itu untuk mengambil alih yang namanya Singosari sekaligus membunuh Kertanegara. Baru kemudian Raden Wijaya yang berhasil selamat menuntut balas dan juga berhasil apa namanya merebut kembali kerajaannya dengan memanfaatkan orang-orang Cina yang baru datang. Dari situlah kemudian Wijaya membuat pesta kemudian banyak prajurit Cina yang mabuk karena senang berhasil menguasai kerajaan, kemudian dibantai oleh Raden Wijaya dan juga orang-orang uh, yang nanti mendirikan Majapahit. Informasi ini juga disampaikan di Yuanxi. Hal terakhir yang kemudian dapat saya sampaikan adalah Otoriku juga mengunjungi melancong daerah yang dia sebut sebagai Talamasin. Mungkin Talamasin itu dapat kita lihat sebagai Banjarmasin. Odoriku tidak banyak membahas politik atau ekonomi ketika membahas Banjarmasin, tapi dia lebih suka untuk melihat bagaimana potensi-potensi alam agraria yang ada di Banjarmasin. Contohnya dia melihat di Banjarmasin itu banyak pohon yang menghasilkan tepung, madu, anggur, dan juga racun. Dia nggak menjelaskan pohonnya seperti apa. Disinilah kemudian dia menjelaskan juga bahwa racun itu kemudian dioleskan di senjata dan juga tombak mereka. Yang menarik menurut saya adalah eh, dia juga menjelaskan bagaimana cara untuk membuat tepung sagu. Dia tidak apa namanya tidak menjelaskan bahwa itu adalah pohon sagu, tetapi arahnya ke sana karena dari tepung sagu itu nanti bisa dibuat roti yang luar biasa, mungkin roti sagu yang kita kenal sekarang atau gula. Dan informasi terkait cara untuk apa namanya mengolah sagu dari pohon rumbia itu jarang dibahas dan yang paling dekat membahas ada di abad 17 yaitu pelancong Spanyol Don Diego Prado ini kebanyakan kutipannya. Jadi ketika di awal abad ke-17 tapi tidak di Banjarmasin, Don Diego Prado ketika kemudian melancong ke daerah Papua bagian barat, daerah sekitar Raja Ampat, itu juga melihat banyak orang
yang membuat roti dari pohon rumbia, tapi kemudian dia tidak menjelaskan proses pengambilan sari pati. Dia hanya menjelaskan bahwa roti dari pohon rumbia kemudian dijadikan roti dengan cetakan kotak panas. Jadi tepung itu yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang cetakan dan diambil setelah beberapa menit. Jadi apa yang saya sampaikan itu memang dapat digunakan sebagai pelengkap dan juga penambah informasi. Tetapi apa yang disampaikan oleh pelancong Asep, termasuk Odoriku, itu juga belum tentu akurat. Sehingga kita perlu membaca dengan teliti apa yang disampaikan oleh pelancong itu. Jadi ada baiknya kita selain membaca naskah kuno juga kemudian membaca literatur sejaman dan juga bukti-bukti arkeologis. Saya sangat terinspirasi oleh seorang arkeolog ya mungkin ya arkeolog yang kemudian membaca kembali epos Iliad dan Odyssey, Heinrich Schliemann. Jadi dia menyampaikan bahwa eh, mungkin Iliad Odyssey itu benar. Sehingga kemudian dari hasil pembacaannya itu dia mencari bukti-bukti arkeologis yang ada di Troya. Dan dia kemudian membuktikan bahwa kejadian Perang Troya adalah kejadian sejarah pada faktanya. Itu beberapa hal yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih Mas Teguh.